Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya sayyidina Muhammadin sallallahu ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu wasallam ala alihi wa sahbihil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil ila al-imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wa amma zawju fal mazhabul mukhtaru annahu la yahtubu bi syai'in. Adapun suami, artinya calon suami tuh ya, jadi ketika lagi ijab qabul tuh, seorang wali kan sebelum menikahkan disunahkan khutbah dulu ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah. Nah seperti khutbah tuh namanya ya. Baru dibilang uzawwiqu ala ma amarallah bihi min imsakin bima'rufin aw tasrim bi ihsan. Baru dah tuh ya, wahai saudara, siapa, saya nikahkan engkau kepada putri saya dengan mas kawin sekian tunai. Nah kemudian untuk calon suaminya bagaimana? Fal mazhabul mukhtar, maka mazhab yang terpilih, annahu la yahtubu, bahwasanya itu calon suami tidak perlu berkhutbah bisain sedikit pun. Jadi nggak perlu pakai alhamdulillah wassalatu was, nggak pakai begitu. Langsung aja jawab, saya terima nikahnya dan kawinnya, atau qabiltu nikahaha wa tazwijaha dan seterusnya. Jadi cukup begitu aja. Jadi tidak disunnahkan pakai khutbah lagi, nggak pakai alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, saya terima nikahnya. Begitu ya Bapak Ibu. Ya, jadi seorang ya zauj yang dia nanti setelah disahkan oleh dua orang saksi kan itu bakal menjadi suami, itu namanya zauj. Nah dia tidak perlu pakai khutbah. Bal iza qala lahul waliyu, akan tetapi apabila seorang wali berkata kepada zauj, zawwajtuka fulanah, dibilang begitu, zawwajtuka fulanah atau uzawwijuka, boleh menggunakan fi'il madhi, boleh menggunakan fi'il mudhari, uzawwijuka ya begitu. Jadi boleh juga zawwajtuka, boleh aja, dua-duanya sah ya. Zawwajtuka fulanah, saya nikahkan kepada engkau si fulanah ya, ini perempuannya namanya. Yaqulu muttasilan bihi, maka berkata tuh suami langsung nyambung, qabiltu tazwijaha. Nah begitu, qabiltu tazwijaha, saya terima nikahnya dan kawinnya, misalnya begitu ya. Jadi nggak perlu pakai khutbah lagi. Wa insya'a qala, kalau seandainya dia mau ya berkehendak, dia boleh juga bilang qabiltu nikahaha, boleh. Qabiltu tazwijaha, boleh juga qabiltu nikahaha. Nah kalau kita ya itu diajarnya dua-duanya, qabiltu nikahaha wa tazwijaha. Tuh. Makanya orang-orang kampung baru tuh yang diajarin ngaji tuh begitu. Ya qabiltu nikaha wa tazwijaha, dua-duanya. Padahal kalau salah satunya aja udah boleh. Qabiltu tazwijaha boleh udah. Qabiltu nikahaha boleh udah. Nah, tapi kalau seandainya kita mau dua-duanya lebih bagus. Ya, jadi penggabungan antara tazwij dengan nikah. Kalau seandainya tazwij atau zauj berkata
alhamdulillahi wassalatu ya ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qabiltu nikahaha atau qabiltu tazwijaha sahhan nikahu, sah nikahnya. Tapi jarang tuh ya, kita nggak pernah nemuin ya, karena memang diajarin sama guru-guru begitu, langsung aja udah qabiltu nikaha. Saya baca di Fathul Muin juga boleh tuh ya, kalau seandainya ada ya, misalnya seorang suami bilang ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu qabiltu, ya itu sah. Kata Imam Nawawi juga sah, sahhan nikahu, sah nikah. Walam yadurru hadzal kalamu, dan tidak menjadi bahaya kalam ini bainal ijabi wal qabuli, antara ijab dengan qabul. Jadi kata-kata alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah itu tidak memutuskan mualat antara ijab dengan qabul. Begitu ya Bapak Ibu. Ya, kan antara ijab dengan qabul harus mutasil. Ya, enggak boleh dipisah dengan waktu yang cukup lama atau dengan ucapan-ucapan yang tidak terkait dengan nikah. Nah, itu enggak boleh. Kalau nanti dia selangi dengan itu berarti enggak mutasil. Nah, kalau enggak mutasil itu enggak sah nikahnya. Tapi kalau ada calon suami bilang alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah qabiltu nikahaha wa tazwijaha, jangan disalahin tuh. Ya, penghulu juga harus ngaji tuh. Nah, kalau penghulu udah ngaji nggak apa-apa. Kalau dia kagak ngaji ya dia kagak tahu, nggak boleh. Nah, boleh itu lam yadurro, tidak apa-apa. Hanya di kalangan mazhab Imam Syafi'i tidak disunnahkan, tidak dianjurkan. Langsung aja udah saya terima nikahnya dan kawinnya. Nah, begitu kalau dibilang alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasul, saya terima nikahnya dan kawinnya, boleh juga ya, seandainya terjadi begitu. Li'annahu paslun yasirun, karena itu pemisah yang sedikit, lahu ta'alluqun bil aqdi, yang memang pemisah itu terkait tentang akad. Jadi masih ada kaitannya dengan akad. Ya, jadi itu boleh. Wa qala ba'du ashabina, dan berkata sebagian ashab kita Imam Syafi'i, ya betul bihin nikahu, batal dengannya an nikah. Ada sebagian ashab Imam Syafi'i ya itu bilang batal. Ya. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian daripada mereka ashabus Syafi'i la yabtulu, tidak batal, bal yustahabu ayatiya bihi, bahkan ada yang bilang disunahkan juga mendatangkannya. Wassawabu, nah nih kesimpulan yang kita ambil, wassawabu yang benar, kan tadi itu banyak ya pendapat-pendapat. Nah, disimpulkan supaya kita kagak bingung. Wassawabu yang benar, maqaddamnahu, seperti apa yang telah kami jelaskan pada tempo lalu, annahu la ya'ti bihi, bahwasanya memang tidak dianjurkan bahwa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, walau khalafa, sekalipun itu ikhtilaf, ada perbedaan pendapat. Fa'ata bihi la yabtulun nikah, kalau dia datangkan tidak membatalkan nikah. Wallahu a'lam, dan Allah yang Maha mengetahui. Boleh. Enggak pakai nikah wa tazwijah, boleh. Qabil itu. Iya, enggak apa-apa, boleh. Kan di awal udah disebut. Ya. Kalau kita baca Fathul Muin aja, gampang itu, qabil itu udah jadi sah. Nah, begitu. Cuma kan kita pengen yang paling bagus, yang paling sempurna. Ya, saya terima nikahnya, kawinnya, ya siapa bin siapa, dengan mas kawin yang tersebut tunai. Nah, seperti itu. Itu keterangan. Ya, fi'il fa'il udah cukup. Ya, ada fi'il, ada fa'il, ada subjek, ada objek, udah cukup. Qabil tuh saya terima. Ya, begitu. Tapi kita pengennya yang komplit. Nah, jadi kalau seandainya dibilang qabil tuh aja udah cukup, udah sah hukumnya. Ya, jadi ya, dia kan nerima namanya. Ya, nerima. Saya nikahkan engkau, saya kawinkan engkau, semua komplit dengan mas kawin ini. Nah, dibilang saya terima. Maksudnya saya terima itu semuanya yang udah disebutkan. Ya, begitu. Ya, jadi qabil tuh nikah. Jadi maf'ul bihnya boleh nggak disebut, keterangannya boleh nggak disebut. Babu mayuqalu lizauji ba'da aqdin nikahi. Ini bab menerangkan sesuatu yang diucapkan ya lizauji
bagi suami pada akad nikah, setelah akad nikah. Nah, setelah proses akad nikah selesai, apa sunnah yang dibaca oleh suami? As-sunnatu ayyuqala lahu, disunnahkan, diucapkan lahu untuk suami yang udah menikah, barakallahu lak au barakallahu alaik. Nah, itu sunnahnya begitu. Jadi ketika dia udah nikah, udah selesai ijab kabul, kita bilang barakallahu lak atau barakallahu alaik. Itu kalau barakallahu laka yang makna positif, segala sesuatu kebaikan-kebaikan setelah menikah, barakallah. Terus barakallahu alaik itu biasanya alaik makna yang negatif. Seandainya di dalam rumah tangga ada hal-hal yang kurang diinginkan, kecekcokan, kan kagak selamanya selalu ya lurus, kadang-kadang ada aja yang namanya angin, ombak, ya gelombang, itu ada. Tapi itu semuanya juga didoain. Pada saat-saat lagi ada ujian, cobaan dalam berumah tangga, tetap barakallahu alaik. Nah, seperti itu. Jadi ada bedanya Bapak, Ibu. Barakallahu laka wa barakallahu alaik. Ya, jadi ada kata-kata laka, ada alaik. Nah, itu biasanya kita bawa dua-duanya, barakallahu lak wa barakallahu alaik, atau barakallahu lakuma wa barakallahu alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Dan Allah kumpulkan antara kamu keduanya dalam kebaikan. Wa yustahabbu, dan disunnahkan ayyuqala likulli wahidin minaz zaujaini, ya diucapkan ya pada tiap-tiap satu baik suami maupun istri, barakallahu likulli wahidin minkuma fi sahibih, ya wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, itu juga salah satu doa-doa yang dibaca. Ya, ini udah familiar lah, kita udah biasa ya bilang barakallahu ya lakuma wa baraka alaik, ya wa jama'a bainakuma fi khair. Rawaina fi sahihail Bukhari wa Muslim, kami riwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Abdurrahman bin Auf, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW yaitu berkata kepada sahabat Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat Nabi, hina akhbarahu annahu tazawaja, ketika ia mendengar berita bahwasanya dia sudah menikah, lalu Nabi bilang barakallahu lak. Ya, jadi Nabi dengar informasi bahwa Abdurrahman bin Auf baru saja ia menikah, lalu Nabi ucapkan barakallahu lak. Wa rawaina fi sahihi, dan kami riwayatkan di dalam kitab sahih juga, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, li Jabir ibnin, kepada sahabat Jabir, ya sahabat Jabir radhiyallahu anhu, hina akhbarahu annahu tazawaja, ketika Nabi dengar ada informasi bahwasanya sahabat Jabir itu udah menikah, barakallahu alaik. Nah, jadi Nabi satu kali bilangnya barakallahu lak, satu hadis lagi bilangnya barakallahu alaik. Makanya kita kumpulkan dua-duanya, barakallahu lak wa barakallahu alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Nah, itu kita gabungkan. Wa rawaina bil asanidis sahihati, dan kami telah meriwayatkan dengan sanad-sanad yang sahih, fi sunani Abi Daud wa Tirmizi wa Ibnu Majah wa ghairiha, di dalam kitab Sunan Abi Daud, Sunan Imam Tirmizi, dan Sunan Ibnu Majah, dan lain daripada keduanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang datangnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana iza rafa'al insanu, ya bahwasanya Nabi yaitu apabila ada manusia menikah, ai iza tazawaja, ya rafa'ah bimakna iza tazawaja, apabila menikah, ya qala, maka Nabi membaca doa barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, ini yang biasa kita sudah praktekkan ketika kita hadir dalam pesta pernikahan, maka kita bilang sama ya pengantin, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Qala Tirmizi, berkata Imam Tirmizi, hadisun hasanun sahihun, ini hadis hasan sahih. Paslun, ini satu pasal. Wa yukrahu, dan dimakruhkan ayyuqala lahu birrifa'i wal banin, ya dimakruhkan mengucapkan dengan kata rifa atau banin. Jadi jangan bilang rofa,
Ya, jangan bilang rifa, jangan bilang bana. Ya, tapi barakallahu lak. Jangan ropallahu lak. Ya, atau banallahu lak. Jangan begitu. Makruh. Wasayati dalilu karohatihi, dan nanti keterangan dalil tentang kemakruhannya. Insya Allah Ta'ala, jika Allah berkehendak. Fi kitabi hifzil lisan, fi akhiril kitabi, di dalam kitab hifzil lisan. Jadi nanti ada ya bab terkait tentang hifzil lisan, ya cara menjaga lidah. Fi akhiril kitabi, di akhir kitab. Warrifa'u bi kasri ra'i wabil madi. Rifa lafaznya tuh ra-nya dibaca kasroh dan dipanjangin. Ar-rifa artinya apa? Wahwal ijtima'u, yaitu perkumpulan. Babu ma yaqulu zauju izza dakhalat alaihi imra'atahu lailataz zupapi. Ini bab menerangkan sesuatu yang dibaca oleh suami apabila suami masuk kepada istrinya di malam pengantinnya. Itu malam pertamanya itu namanya lailatuz zupap. Ya, malam pengantin namanya. Yustahabbu, disunnahkan ayusammiyallah, ya suami ketika ketemu ama ya istrinya itu dia membaca bismillah, ya ucapin nama Allah yang maha tinggi. Wa ya'khudha binasiyatiha, lalu dipegang ubun-ubunnya, ubun-ubun istrinya dipegang. Awwala ma yalqaha, awal pada saat dia ketemu. Wa yaqulu, dibilang barakallah likulli wahidin minna fi sahibih. Cukup kalau dikagak apal baca doa Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Cukup dipegang kening istrinya, ya itu kemudian dia bilang apa? Barakallah. Ya, itu udah cukup begitu. Ya, tapi nanti memang ada lagi doa yang lebih panjang yang kita baca ketika dipegang itu ubun-ubunnya, keningnya, ya dibilang Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Nah, seperti itu. Wa yaqulu ma'ahu, dan berkata ya bersamanya, merawainahu, apa yang telah kami riwayatkannya, bil asanidi sahihati, dengan sanad-sanad yang sahih. Fi sunani Abi Dawud, di dalam kitab Sunan Abi Dawud, wa Ibnu Majah, dan Imam Ibnu Majah, wa Ibnu Sunni, dan Imam Ibnu Sunni, wa ghairiha, dan lain-lainnya. An Amr bin Shu'aib, dari Amr bin Shu'aib, an abihi, dari ayahnya, an jaddihi, dari kakeknya radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi Muhammad, iza tazawwaja ahadukum imra'atan, apabila ada salah seorang kamu menikah kepada seorang perempuan, awistara khadiman, atau dia membeli budak, ya dia membeli budak atau dia baru menikah, falyakul, maka katakanlah suami atau yang baru membeli budak, ya kepada istrinya atau kepada budak yang baru dibeli, dibaca ini doa, Allahumma inni as'aluka khairaha, ya Allah saya minta kepada kamu kebaikan-kebaikan ini istrinya, wa khaira ma jabaltaha, dan kebaikan yang telah engkau ciptakan dalam watak-watak ini istrinya. Ya, yang namanya watak manusia kan beda-beda. Ya, itu pada awal dia ketemu, dia udah nikah, udah punya istri, itu yang diminta supaya dapat kebaikan-kebaikan daripada istrinya dan kebaikan yang Allah ciptakan dalam watak istrinya. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta alaihi, dan saya berlindung kepada engkau ya Allah dari kejahatan tuh istrinya dan juga kejahatan yang telah engkau ciptakan dalam watak istrinya, alaihi, atas suami. Ya, jadi mungkin wataknya yang memang beda, karena kan ketika ya dia berumah tangga itu dia baru tahu percis bagaimana watak masing-masing. Ya, kalau mungkin dalam waktu sebelum menikah itu kan biasanya yang dilihat yang baik-baik aja semuanya, yang baik-baik semuanya. Tapi ketika dia udah menikah itu udah nggak ada yang disembunyikan lagi, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dia udah tahu dah loh, masing-masing menyesuaikan dan saling melengkapi. Jadi kekurangan yang ada pada diri suami atau istri enggak usah diceritakan, tetapi harus dilengkapi, disempurnakan oleh pasangan-pasangannya.
Nah, seperti itu. Sehingga mudah-mudahan jadi sempurna semuanya. Jadi untuk mencari kesempurnaan seseorang kagak ada, Bapak Saudara. Ya, kita ingin mencari nih seorang suami yang lengkap sempurna, ya enggak ada. Kita pengen mencari seorang istri yang lengkap yang sempurna, tidak ada. Nah, kekurangan yang ada pada diri suami lengkapin ya oleh istri. Kekurangan yang ada pada diri istri lengkapin sama suami. Udah begitu. Ya, jadi nggak ada manusia yang sempurna di dunia ini kecuali Rasulullah. Ya, kalau Rasul udah sempurna, kalau kita mah ya banyak dosa, banyak salah, banyak kekurangan. Nah, pasangan suami istri ya begitu, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Nah, ini maksud doa yang dibaca begitu. Ya, jadi kalau memang ada watak-watak yang tidak baik, kita minta perlindungan sama Allah. Kalau ada hal-hal yang tidak baik dalam diri istri, ya itu kita maklumi, ya kita harus ya mohon perlindungan kepada Allah, saling melengkapi. Wa iza ishtara ba'iran, begitu juga apabila ada seseorang membeli seekor binatang, onta kah, kambing kah, ya atau kerbau kah, fal ya'khuz bizirwati sinamihi, maka pegang tuh ujung ya punuknya, punuk onta. Ya begitu. Wal yakul misla zalik, ucapkan seperti itu juga biar supaya ini onta habis dibeli nurut. Ya, jadi dibaca doa seperti ini. Ya, kalau kerbau dibeli biar kerbaunya nurut. Kan dulu orang kalau beli ya binatang-binatang pemeliharaan jadi ngerti bener, nurut bener. Nah, itu Nabi ngajarin kalau beli kuda, misalnya nih kudanya liar. Nah, pada saat beli itu baca doa ini. Ya, jadi kalau dibaca ini doa, nanti insya Allah kita beli kuda, kudanya jadi enggak liar, turut perintah tuannya. Punya onta, ontanya juga turut kata perintah tuannya, karena udah dibacakan ini ya doa. Waliyakul misla zalika, ucapkan itu semuanya sama seperti itu. Ya, seperti seorang suami yang membacakan doa di ubun-ubunnya. Ya, itu pada saat dia baru menikah dan saat pertemuan yang pertama itu tuh. Ya, jadi pada saat pertemuan yang pertama jangan ngapa-ngapain, itu baca doa itu dulu, pegang ya ubun-ubunnya, baca. Ya, jadi jangan yang lain-lain. Faqalat, ya maka Nabi bilang seperti itu. Wa fi riwayatin, kemudian dalam riwayat yang lain, ya summal ya'khuz binasiyatiha, kemudian peganglah ubun-ubunnya, wal yad'u bil barokah, dan doakan supaya berkah fil mar'ati, pada perempuan tersebut yang udah jadi istrinya, wal khadimi, atau pelayan ya budak yang udah menjadi budaknya atau pelayannya. Babu ma yuqalu lirajuli ba'da dukhuli ahli alaihi, ini bab menerangkan sesuatu yang dibaca oleh suami setelah ya dia mendatangi istri atasnya. Rawaina fi sahihil Bukhari, kami telah meriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari wa ghairihi, dan lainnya, an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, bana Rasulullah SAW bi Zainab ya radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW pernah ya itu membangun rumah tangga dengan Zainab. Jadi Nabi menikah dengan Zainab. Ya, itu fa'aulama bi khubzin walahmin, lalu Nabi membuat walimah, yaitu makanan, yaitu roti sama daging. Ya, bi khubzin walahmin. Ya, jadi kalau ada orang menikah dianjurkan buat walimah. Nah, Nabi pada saat menikah dengan Zainab, ya itu dia undang tuh sahabat-sahabat, termasuk istri-istrinya diundang semuanya, termasuk ada Siti Aisyah diundang itu. Ya, dibuat walimah ya atas ya dia baru menikah. Istrinya Siti Aisyah datang ngucapin ya selamat, ya barokallah, semoga Allah memberikan keberkahan buat Nabi Muhammad, buat suaminya. Ya, kalau istri sekarang boro-boro ngucapin barokallah, ngambek dia sebulan ya. Nah, begitu. Iya. Nah, jadi dia ya datang, dia ucapkan barokallah, diundang tuh sama Nabi ketika Nabi menikah dengan Zainab bintu Jahsyin ya.
Wa dzakarul hadisa, kemudian disebut nih hadis fisifatil walimati, dalam sifat walimahnya, wa kasrati man du'iya ilaiha, dan banyaknya orang-orang yang mendoakan buat Zainab. Summa qala, kemudian Nabi berkata, fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul keluar, pantolaqa ila hujrati Aisyah, kemudian dia pergi menuju kamar Siti Aisyah, istrinya. Istrinya tuh yang bernama Siti Aisyah termasuk cemburunya lebih banyak, lebih besar. Tuh di antara istri-istri Nabi yang paling cemburuan tuh Siti Aisyah. Ya, kalau waktu gilir Nabi Muhammad, ya itu Nabi keluar, ya diikutin sama Siti Aisyah. Ini Nabi mau kemana nih? Jangan-jangan dia mau ke rumah istri yang lain. Tuh rasa cemburunya. Pernah di dalam salah satu kitab saya baca, Nabi pada malam itu gilir kepada Siti Aisyah. Lalu Nabi keluar, diikutin tuh Pak, ibu sama Siti Aisyah. Ya dari belakang diintai. Ini Nabi mau kemana nih? Ternyata Nabi ke Baki ziarah kubur. Nabi ke Baki ziarah kubur. Nabi tahu diikutin, sampai di rumah dibilang, ini malam istimewa. Ya, nah seperti itu. Jadi saya ziarah kubur. Jadi jangan punya prasangka yang kagak bagus. Ya, ini emang giliran di rumah Siti Aisyah, nggak bakalan saya datang ke tempat yang lain. Nah seperti itu. Jadi Siti Aisyah itu termasuk yang punya kecemburuan yang sangat besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang salah satu istri Nabi yang masih gadis, ya perawan, itu cuma Siti Aisyah. Kalau yang lainnya itu udah sayyib, udah janda. Ya, tapi Siti Aisyah. Makanya Siti Aisyah kadang-kadang itu membanggakan, wahai Rasulullah, dari istri-istri kamu sebenarnya saya yang paling hebat. Emang apa? Sebab ya kamu menikah dengan saya masih gadis. Nah, tapi Rasulullah bela diri, oh enggak juga. Ya, saya menikah dengan Siti Khadijah walaupun Siti Khadijah udah janda, tapi saya punya anak. Nah, begitu. Sementara saya menikah dengan kamu walaupun kamu gadis, saya kagak punya anak. Nah, begitu. Jadi ini Nabi Muhammad termasuk masih memuliakan dan ingat-ingat terus dengan Siti Khadijah. Itu. Jadi Nabi Muhammad tuh perjuangan Siti Khadijah tuh nggak pernah dilupakan. Karena Siti Khadijah itu kekayaannya itu di Mekah termasuk yang paling hebat. Konglomeratnya ya orang Mekah saat itu Siti Khadijah. Tapi Pak, dibahas ketika Siti Khadijah mau menikah, itu mau nyari kain kapannya aja susah. Ya, karena kekayaan yang dimiliki oleh Siti Khadijah diperuntukkan semuanya buat dakwah suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, jadi Siti Khadijah punya kekayaan setelah menikah dengan Rasulullah, itu semua hartanya diberikan buat Rasulullah buat dakwah. Ya, sehingga ketika Siti Khadijah meninggal dunia, ya dalam kitab itu dijelaskan untuk mencari kain kapan buat Siti Khadijah aja susah. Padahal Siti Khadijah kaya saat menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah Siti Khadijah, ya memang ingin memberikan yang terbaik buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya nggak ada yang bisa ngalahin. Ya kalau Siti Aisyah bilang begitu, ya Nabi tetap belain Siti Khadijah. Ya begitu. Jadi saya menikah dengan Siti Khadijah walaupun Siti Khadijah sudah janda, tetap saya ya diberikan keturunan. Kan anak-anak Nabi Muhammad yang ada 7 itu semuanya dari Siti Khadijah, kecuali 1 ya dari ya siapa? Yaitu yang dari Mesir tuh, ya yang dari Mesir yang dikasih hadiah itu namanya Ibrahim, anaknya yang dikuburkan di Baki, ya itu. Jadi Nabi Muhammad diberikan hadiah oleh Raja Mesir, ya itu Mariatul Qibtiyah namanya, ya Mariatul Qibtiyah. Makanya ada kata-kata Qibtiyah. Qibti itu suku Qibti. Suku Qibti itu adanya di Mesir, Bapak Ibu. Ya, jadi Nabi Muhammad menikah dengan Mariatul Qibtiyah, punya anak laki, tapi anaknya masih kecil. Ya itu namanya Ibrahim, ya sudah wafat. Sama seperti Qasim, ya itu juga masih kecil udah wafat. Ya seperti itu. Nah ini ya yang disebutkan ya terkait tentang walimah yang baru saja dilaksanakan
Rasulullah dengan Siti Khadijah. Faqala, maka Rasulullah bersabda, assalamualaikum ahlal baiti warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Nabi Muhammad mengucapkan salam ketika masuk ke kamar Siti Aisyah setelah dia menikah dengan Hafsah. Ya, dibilang assalamualaikum ahlal bait warahmatullahi wabarakatuh. Faqalat, maka Siti Aisyah ya menjawab, waalaikumsalam warahmatullah. Kaifa wajadta ahlak, ditanya gimana kamu mendapatkan istri kamu. Ahlun ini maksudnya istri. Ya, kaifa wajadta ahlaka, bagaimana kamu mendapatkan istri kamu, yang dimaksud Hafsah. Barakallahu lak, fataqarra hujaru nisaihi ya kulihna. Maka Nabi datengin tuh semua kamar-kamar istrinya, bukan Siti Aisyah aja yang didatengin sama Nabi, terus kepada ya rumah-rumah istri-istri Nabi yang lain. Ya, dia ya ingin mendapatkan doa daripada istri-istrinya setelah menikah dengan ya siapa, yaitu Zainab. Ya, setelah dia menikah dengan ya Zainab. Yaqulu lahunna kama yaqulu li Aisyah, maka istri-istrinya berkata sebagaimana yang diucapkan oleh Siti Aisyah. Wa yaqulna, dan mereka berkata lahu kepada Nabi Muhammad, kama qalat Aisyatu, sebagaimana Siti Aisyah berkata. Jadi sama, semua istrinya mendoakan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babu ma yaquluhu indal jima'i, ini bab menerangkan sesuatu yang dibaca doa ketika melakukan hubungan suami istri. Rawaina fi sahihail Bukhari wa Muslim, kami meriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, yang datang dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, min turukin kasiratin, dari beberapa jalan yang banyak. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, law anna ahadakum iza ata'alahu, kalau bahwasanya salah seorang di antara kamu mendatangi istrinya, dalam arti ini ata'alahu ya melakukan hubungan suami istri, melakukan jima. Qala, lalu dia baca doa, bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Nah, itu doanya. Ya, bismillah, alhamdulillah, jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami akan setan dan jauhkanlah setan terhadap apa yang telah Engkau berikan rezeki kepada kami. Faqudiya bainahuma waladun lam yadurrahu. Nah, kalau seandainya nanti diberikan di antara suami istri seorang anak, maka insya Allah anaknya tidak akan diganggu oleh siapapun juga, tidak akan ya menemukan bahaya apapun juga, karena dia membaca doa tersebut. Wa fi riwayatin di Bukhari, dalam riwayat yang lain, lam yadurrahu syaitonun abada, jadi ini anak nanti tidak akan diganggu oleh setan selama-lamanya. Babu mula'abati rajuli imra'atahu wa mumazahatihi laha wa lutfi ibaratihi ma'aha. Ini bab menerangkan bermain-mainnya seorang suami kepada istrinya, bercandanya, bersendau guraunya, dan lemah lembut ungkapan yang dikatakan suami kepada istrinya. Rawaina fi sahihail Bukhari wa Muslim, kami telah meriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saya, tazawwajta bikron am saiban. Jadi Nabi bertanya, engkau menikah kepada seorang gadis atau kepada seorang janda? Qultu, lalu kata Jabir, saya jawab, tazawwajtu saiban, saya menikah dengan seorang perempuan yang sudah statusnya janda. Ya, qala hal tazawwajta bikran tula'ibuha wa tula'ibuka, kenapa engkau tidak menikah dengan seorang gadis yang nantinya kamu bisa bermain-main dengan dia dan dia juga bisa bermain-main dengan kamu. Ya, jadi artinya kalau ada seorang gadis kan sama-sama lugu, nggak tahu sama-sama. Ya, itu yang dimaksud main-main begitu. Ya, calon suaminya ya baru pertama, ya istrinya juga begitu. Tapi kalau dia menikah dengan seorang yang janda, jandanya udah lebih pinter. Nah, begitu. Jadi nggak pakai main-main lagi udah.
Nah, begitu. Jadi kata Nabi, kenapa kamu tidak menikah dengan seorang gadis yang nantinya ya kamu bisa bermain-main dengan gadis tersebut dan gadis itu juga bisa bermain-main dengan kamu. Warwaina fi kitab Tirmizi, dan kami telah meriwayatkan dalam kitab Imam Tirmizi, wa Sunanin Nasa'i, dan Sunan Imam An-Nasa'i, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, Siti Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa altafuhum li ahlihi. Manusia atau orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya dan yang paling lembut tutur katanya kepada istrinya. Ya, jadi orang mukmin yang paling sempurna imannya yaitu yang paling bagus akhlaknya, sikap dan perilakunya, dan yang paling lemah lembut, yang paling santun kepada istrinya. Makanya Nabi kalau manggil istrinya tuh kata-katanya lembut, ya Humairo. Nah, begitu. Ya, ini menunjukkan Nabi termasuk orang yang paling santun, yang paling lemah lembut kepada istrinya. Babu bayani adabiz zauji ma'a asharihi fil kalami. Ini bab menerangkan tentang adab suami ya bersama dengan keluarga-keluarga istrinya. Dengan sebab musyawarah itu keluarga daripada istri, berarti fil kalami, di dalam berbicara. Jadi ketika seorang suami menikah dengan seorang istri, nanti keluarga daripada istrinya itu kan sebab musyawarah namanya, atau sebaliknya. Ya, kita juga disuruh melakukan kebaikan kepada mereka semuanya. I'lam, ketahuilah, annahu, bahwasanya yustahabu lizauji, disunnahkan bagi suami, alayhi khatiba ahadan min aqribi zaujatihi, bahwasanya dia tidak boleh berbicara kepada satu orang pun dari kerabat-kerabat istrinya, bilafzi, ya dengan lafaz fihi zikru jima'in nisa'i, yang di situ menyebut tentang hubungan-hubungan dia kepada istrinya. Jadi nggak boleh bicara-bicara masalah-masalah itu. Jadi kalau masalah-masalah dia melakukan jima, ya itu nggak usah diceritakan. Termasuk kepada keluarganya pun tidak boleh diceritakan. Au takbilihinna, atau menciumnya. Ya, itu cara dia melakukan jima, mencium, nggak usah diceritakan. Au mu'anaqatihinna, atau berpelukannya mereka. Au ghairi zalika, atau lain-lain daripada itu, min anwa'il istimta'i bihinna, dari macam-macam istimta. Itu kalau dalam ilmu fikih namanya istimta. Ya, melakukan jima, takbil, mu'anaqah, ya itu termasuk min anwa'il istimta. Itu semuanya rahasia suami istri, tidak boleh diceritakan walaupun kepada ya keluarga istrinya. Jadi nggak boleh diceritakan. Walaupun diceritakan kepada saudara suaminya, itu nggak boleh. Apalagi kepada orang lain. Karena memang itu hal-hal yang tabu, yang mesti itu menjadi sir rahasia suami istri. Au ma yatadammanu zalika, atau sesuatu yang mengandung hal itu. Au yustadalu bihi alaihi, atau sesuatu yang dianggap ya menunjukkan atasnya. Au yubhamu minhu, atau yang dapat dipahami daripadanya. Rawaina fi sahihail Bukhari wa Muslim, kami meriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Aliin radhiyallahu anhu, yang datang dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, qala kuntu rajulan mazza'an, saya ya adalah laki-laki yang suka mengeluarkan air mazi. Tuh Sayyidina Ali tuh bilang begitu, saya ini laki-laki yang sering kali mengeluarkan air mazi. Jadi ada air mani, ada air mazi. Nah itu, jadi Sayyidina Ali belum paham nih, bagaimana nih kalau saya mengeluarkan air mazi. Pastah itu, maka saya malu an as'ala Rasulullah, untuk bertanya kepada Rasulullah. Kenapa Sayyidina Ali malu tuh terkait tentang itu kepada Rasulullah? Lima kanib natihim, ini karena kedudukan posisi putrinya dari saya. Sebab Siti Fatimah putri Rasulullah adalah siapa? Istrinya saya, kata Sayyidina Ali. Kalau itu bukan aja saya nanya, nggak malu. Nah tapi karena saya ya
itu dengan Rasulullah hubungannya jadi hubungan mertua, ya sehingga ya Sayyidina Ali malu. Akhirnya dia nyuruh temennya untuk bertanya, Pak Amartu al-Miqdada, maka saya perintahkan kepada Miqdad. Jadi Miqdad ini sahabat Nabi juga, temannya Sayyidina Ali. Disuruh tuh, Miqdad tolong dong tanyakan terkait dengan masalah saya nih. Fasa'alahu, akhirnya Miqdad nanya tuh, bagaimana kalau air mazi? Ternyata di situ dijelaskan dalam hadis yang lebih panjang, air mazi itu hukumnya najis. Ya, jadi nggak wajib mandi. Jadi artinya kalau ada orang terkena air mazi, nah itu nanti wajib dicuci celananya, pakaiannya itu harus dicuci dan dia tidak wajib mandi. Tapi kalau air sperma, air mani, ya itu tidak najis. Kalau air mani itu terkena di dalam pakaian, maka pakaian itu tidak wajib dicuci. Kalau dia mau pakai lagi dipakai sholat boleh, karena air mani tidak najis. Tapi konsekuensinya dia wajib mandi. Tuh bedanya begitu kata Rasulullah. Disampaikan tuh kepada Miqdad. Nah Miqdad nyampain lagi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi ada air wadi, ada air mazi, ada air mani. Itu kalau kita baca kitab fikih begitu. Nah yang termasuk air yang suci itu hanya air mani. Kalau air wadi, air mazi atau air kencing itu najis. Dan itu tidak wajib mandi. Cuma yang terkena, pakaian-pakaian yang terkena wajib dicuci karena najis. Tapi kalau air mani suci, ya begitu. Jadi artinya pakaian yang terkena air mani seandainya mau pakai lagi tidak apa-apa, itu suci. Namun dia wajib mandi. Jadi seorang laki-laki yang mengeluarkan air sperma wajib mandi, dan pakaian yang terkena air sperma tidak wajib dicuci karena tidak najis. Nah itu jawabannya. Ya setelah Miqdad bertanya, ini pertanyaan datangnya dari mantunya yang bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Babu mayuqalu indal wiladati, ini bab menerangkan sesuatu yang dibaca ketika melahirkan. Wa ta'lamul mar'atu bizalika, dan perempuan ketika sakit, saat itu udah mulai tanda-tanda sakitnya mau melahirkan. Yang bagi ayuk siro min du'ail karbi, ya sebaiknya seorang itu membaca doa, ya doa karb namanya, doa lagi dapat susah, allazi qaddamnahu, yang telah kami jelaskannya pada tempo yang lalu. Kalau kita lihat bab yang belakang tuh ada doa-doa karb. Di antaranya apa doa karab yang terkenal? La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim. Itu doa karab itu. Ya, jadi kita kalau lagi susah atau seorang istri lagi mau melahirkan, ada rasa sakitnya, itu aja banyakin baca la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim. Itu namanya doaul karb. Wa ra'ayna fi kitab Ibnu Sunni an Fatimah radhiyallahu anha, dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab Imam Ibnu Sunni yang riwayat ini dari Siti Fatimah putri Rasulullah radhiyallahu anha, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW lambadana wiladuha, tatkala ya Siti Aisyah putrinya ya itu udah mau melahirkan, amaro Ummu Salamah wa Zainab bintu Jahsin, maka dia memerintahkan kepada Ummu Salamah dan Zainab bintu Jahsin ayatia, untuk selalu datang payak ro'a indaha, maka dia disuruh baca di sisi Siti Fatimah ayat al-kursi, ayat kursi. Ayat kursi fungsinya banyak Bapak Saudara. Kalau kita baca setiap habis sholat fardu, kita baca ayat kursi, itu ya insya Allah dipastikan dia akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, kalau ada orang perempuan lagi mau melahirkan, ya itu dia bacain ayat kursi, ya itu kata Nabi nanti akan dikasih kemudahan-kemudahan.
Dibaca lagi tuh di doa qarab, la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah ya rabbul arsyil azim, ya ayat kursi. Kemudian baca lagi ayat wa inna rabbakum Allahu, yang surahnya terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 54 ya ila akhiril ayat. Dan kemudian diperkuat wa yu'awwizaha bil mu'awwizatain ya. Jadi dia baca ayat kursi, dia baca surah Al-A'raf ayat 54, kemudian dibaca surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Itu Nabi pernah ngajarin ya pada saat Siti Fatimah lagi mau melahirkan. Yaitu yang disuruh baca siapa? Ummu Salamah dan Zainab bintu Jahsyin untuk datang mendekat kepada Siti Fatimah, bacain tuh ya ayat tersebut. Babul azani fi uzunil mauludi, ini keterangan azan di telinga anak yang baru dilahirkan. Rawaina fi sunani Abi Daud, kami riwayatkan dalam kitab Sunan Abi Daud wa Tirmizi dan Imam Tirmizi wa ghairihima, dan lain daripada Imam Sunan Abi Daud dan Sunan Tirmizi. An Abi Rafi, dari sahabat Abi Rafi radhiyallahu an maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda, ra'aitu Rasulullah, qala berkata siapa maula Rasulillah, qala berkata siapa maula Rasulillah sallallahu, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azana fi uzunil Husain bin Ali, Nabi azan di telinga Sayyidina Husain bin Ali hina waladathu Fatimah bis sholati, yaitu ketika Siti Fatimah mau melahirkan ya. Jadi ketika Siti Fatimah udah melahirkan Sayyidina Husain, diazanin di telinga kanannya. Azannya sama seperti mau sholat ya, jadi nggak beda tuh azan sholat sama ngazanin ketika bayi baru dilahirkan, sama. Itu Nabi pernah ngerjain ketika yaitu Siti Fatimah melahirkan yang bernama Sayyidina Husain bin Ali ya. Qala Tirmizi hadisun hasanun sahih ya, kata Imam Tirmizi ini hadis hasan sahih. Qala jama'atun min ashabina, berkata jamaah dari ashab kita, yustahabu ayu azina fi uzunil yumna, disunnahkan mengazankannya pada telinga bayi yang kanan. Wa yuqimus sholata, kemudian dia mengiqomahkan qomat sama seperti qomat mau sholat, fi uzunihil yusra, di telinganya yang kiri. Jadi azan sama seperti azan mau sholat di telinga yang kanan, qomat sama seperti qomat lagi mau sholat di telinganya yang kiri. Wa qad rawaina fi kitab Ibnu Sunni, dan sungguh kami telah meriwayatkan dalam kitab Imam Ibnu Sunni anil Husain bin Ali, dari Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wulida lahu mauludun, siapa-siapa yang baru saja dapat bayi ya, baru lahir tuh anak, fa'azzana fi uzunil yumna, lalu diazankan di telinga kanannya bayi, wa aqama fi uzunil yusra, dan diiqamahkan pada telinganya yang kiri itu bayi, lam tadurrahu ummus sibyani, maka tidak diganggu oleh ummus sibyan. Ummus sibyan menurut para ulama tidak lain adalah setan-setan semuanya, jadi tidak akan diganggu oleh setan-setan. Cukup saya kira. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azim sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna uluman nafi'ah. Allahumma iftah lana hikmatak wansur 'alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.